Tadi teman-teman kaget aku, kampret emang. 2 kali ada orang manggil suara laki-laki dari belakang sini nih. 2 kali suaranya kayak orang beneran lagi. Tak kira tadi ini pertama tuh mungkin hewan apa gimana gitu kan, apa salah dengar. Nah yang kedua teman-teman, deket banget sekitaran sini nih loh, suara orang teman laki-laki, jelas banget kok. Barusan nyampe pedal udah dibikin agak-agak merinding aja nih. Oke teman-teman, kita malam ini nggak ngopi dulu ya. Jadi ini tadi ada minuman lain ya. Kita cheese dulu. Lama enak nih anoy.
Oke ya teman-teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan aku di channel Diarman Penjelajah. Alhamdulillah banget malam ini kita ada kesempatan lagi buat ketemu lagi teman-teman ya, buat aku camping di lokasi yang luar biasa angker dan horornya luar biasa teman-teman, kata orang penduduk sekitar sini. Jadi ini aku ada di Kampung Suryopati teman-teman. Kampung Suryopati ya, di sini ada suatu cerita yang benar-benar udah terkenal sama orang kampung sekitar sini teman-teman. Tepatnya di lokasi ini. Jadi di lokasi ini ada suatu hal yang janggal dan gak masuk akal ya teman-teman. Yang katanya di sini kerap banget muncul sosok pocong teman-teman. Kadang posisinya ngambang, kadang di atas pohon dia terbang ke bawah, kadang dia terbang ke atas teman-teman. Tuh ada beberapa saksi yang udah ngelihat di lokasi ini. Jadi ini dulunya tuh ceritanya teman-teman ya, ini dulunya hutan sebelum digarap. Di sebagian sana tuh pernah digarap teman-teman, dijadiin tempat kayak nanam apa namanya tuh, nanas teman-teman. Dulu pernah dijadiin. Nah itu kan waktu udah mau musim panen tuh kan dijagain tuh ya. Mereka bikin pondok kecil, dijaga lah intinya ya, itu biar nggak dicolong orang intinya teman-teman. Nah itu yang jaga ini alhasil meriang 3 hari teman-teman. Meriangnya bukan apa, karena dia malamnya tuh lihat pocong. Jadi ceritanya itu malam-malam kayak di gedok-gedok tuh pintu pondoknya itu, tengah malam, dak 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 dak. Nah dibuka tuh nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada siapa-siapa. Dan itu terjadi sekitar 3 kali. Dan yang ketiga kalinya waktu dia bawa senter teman-teman, tuh posisinya 3 orang yang jaga, yang 2 tidur. Nah ini yang 1 orang ini teman-teman itu yang memberanikan diri buat ngecek. Dan itu waktu dia ngecek teman-teman tuh di atas pohon ini yang sebelah depanku ini kalau nggak salah, itu si Poci teman-teman, si Poci. Dan itu waktu disenterin cuman nggak lama, nggak nyampe 5 detik itu hilang. Dan hilangnya tuh dia kayak api teman-teman, kayak api nyala besar banget, kayak boom gitu. Nah itu orangnya langsung apa ya, kayak dengkulnya tuh udah bener-bener gemeter. Besoknya langsung ampun dia langsung nggak berani lagi. Dan akhirnya itu kalau nggak salah meriang 3 hari, kalau nggak 3 hari 2 hari kalau nggak salah ya dari ceritanya teman-teman. Dan itu dulunya waktu masih hutan belantara teman-teman. Di sini ada 2 pohon pule yang ukurannya luar biasa besar teman-teman. Pokoknya kalau dilingkarin pakai tali itu sekitar butuh 8 meter tali buat ngelingkarin si kayunya ini. Itu ada 2 yang dimana itu katanya di pertengahannya itu, di pertengahan antara 2 pohon itu pohon kembar, pohon pule kembar coy. Itu katanya dulu ada satu makam yang nggak tahu sekarang di mana ya. Itu udah cerita udah puluhan tahun yang lalu teman-teman. Tuh dulunya katanya makam. Nah makam itu tempat makamnya orang sakti teman-teman, yang dia istilahnya ya punya ilmu hitam. Nah itu akhirnya orang berkumpul ya, orang-orang yang punya kemampuan tertentu itu berkumpul buat menghabisi dia. Dan akhirnya dihabisi teman-teman. Itu posisi yang dikuburin di tengah-tengahan pohon puli itu badannya dan kepalanya nggak tahu di kemanain, kurang tahu teman-teman. Itu posisinya dipotong gitulah teman-teman ya. Nah itu letaknya nggak jauh dari sini teman-teman, di antara sekitar tenda aku ini. Cuman ya fosil-fosil bekas pohonnya udah nggak ada lagi, pohonnya udah lama ditebang. Yang satu ditebang, yang satu emang roboh karena hujan angin apa-apa dulunya tuh roboh sendiri. Yang satunya ditebang, itu di antara sekitaran sini. Cuman tuh udah lama banget. Jadi ya dari tadi teman-teman, waktu aku pertama survei lokasi dari kemarin juga tak cari-cari, emang nggak ada. Mungkin ya udah ketembun atau tertutup sama semak-semak. Nah itu kondisi makamnya tuh di sebelah situ teman-teman, itu ada semak-semak. Nah di sebelah situ, tapi nggak bisa masuk kita, susah masalahnya, udah ketembun sama semak-semak juga. Jadi gitulah teman-teman ya. Jadi makanya malam ini coba kita ini pola udah 5 menit aku ngoceh-ngoceh. Jadi intinya kita malam ini bakal bermalam di sini buat cari interaksi. Mudah-mudahan dapat lah teman-teman ya gitu. Pantau terus teman-teman ya. Oke mantap.
Oke teman-teman ya, kita makan aja seadanya malam ini ya. Yang penting lah. Oke, selamat makan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya kan teman-teman? Dengar kan? Nggak mungkin nggak dengar, mustahil. Sekencing ini suaranya. Suara cewek. Suara cewek. Woi, siapa itu? Dari sini teman-teman. Dari sinilah suaranya. La ilah. Beneran dari sini teman-teman. La ilaha illallah. Astagfirullah. Teman-teman, denger nggak? Dari sini nih. Seriusan dari sini. Dari sini, dari sini, dari sini. Dari sini teman-teman jelas banget. Siapa itu? Muncul aja kalau mau muncul. Astagfirullahaladzim. Gila, merinding banget coy. Takutnya begitu toleh, nggak taunya ada di sampingku aja gitu loh. Kayak cewek, suaranya cewek. Kayak ada orang di tenda. Perasaanku aja apa ya? Nah ini teman-teman yang tak ceritain ya. Dulu ada pohon puliknya satu di sini ya, satu di sini, satunya di sini teman-teman. Jadi di tengah-tengah sekitaran sini nih, apa namanya, yang katanya dulu
bekas pemakaman orang sakti itu. Cuman bagian badan, tapi yang kepalanya nggak tahu, nggak ada yang tahu teman-teman. Ada yang tahu juga tapi nggak mau ngasih tahu. Di sekitaran sini pokoknya makamnya itu. Cuman memang nggak ada tanda-tanda kayak patok-patok segala macam, nggak ada. Jadi cuman tanah datar doang. Itu udah sekitar 30-an tahun soalnya. 30 tahun, 40 tahun 985-an kalau nggak 87 soalnya. Jadi tinggal kita pantau-pantau aja. Ini dari bagian kanan kiri sama aja teman-teman, dari tadi nggak tahu tuh apaan. Kayak ada suara-suara orang beberapa kali, kayak ada yang manggil-manggil cewek tapi suaranya. Di sekitar sini teman-teman, dari tadi juga beberapa kali kayak putih-putih gitu, putih, tapi putihnya putih transparan gitu loh, terbang ke atas. Ini bagian pohon pulenya yang udah tumbang teman-teman, di bagian semak-semak ini tadi yang beberapa kali kayak suara apa, cewek itu manggil-manggil.
Nggak tahu teman-teman, ada apa tadi di luar. Kaget aku. Tadi nggak tahu teman-teman, kayak nggak tahu cahaya apaan tadi tuh tembus dari tenda teman-teman. Cahaya nggak tahu apa di luar tadi tuh. Ada cahaya teman-teman, ada cahaya, nggak tahu tuh di sebelah sini nih tadi tuh, nggak tahu hilang. Sejak nggak tahu juga, baru bangun ini juga. Dari sini teman-teman, tadi nggak tahu apaan, cahaya nyala ini banget, terang banget.